Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai teori graf pada materi graf khusus. Oke, kita langsung saja masuk di materi yang pertama. Bagian yang pertama dari graf khusus itu adalah graf trivial. Jadi salah satu dari graf khusus adalah graf trivial. Graf trivial itu adalah graf yang hanya mempunyai satu order atau satu titik atau satu simpul. Graf khusus yang kedua yaitu adalah graf kosong atau graf nol. Graf kosong atau graf nol ini hampir sama dengan graf trivial, tapi yang tidak mempunyai sisi. Tapi di graf kosong ini titik-titiknya bisa lebih dari satu. Nah, dan catatannya tadi seperti yang saya bilang bahwa graf kosong di sini tidak ada sisi yang saling menghubungkan antar titik-titiknya. Jadi setiap titiknya ini terisolasi. Nah, graf kosong ini misalkan ada m titik dari graf kosongnya, maka graf kosongnya ini dinotasikan atau disimbolkan dengan n. Jadi kalau titiknya misalnya ada 7, maka graf kosongnya ini disimbolkan dengan n7. Nah, contoh dari graf trivial itu ini adalah satu titik. Sedangkan graf kosong seperti ini. Ini untuk graf kosong dengan n3 atau 3 titik. Oke, kita lanjut ke jenis graf yang ketiga, yaitu graf lengkap atau complete graph. Complete graph atau graf lengkap ini misalkan sebuah graf itu disimbolkan dengan G sama dengan PE. Ingat kembali, P di sini adalah himpunan titik, sedangkan E di sini adalah himpunan sisinya atau garisnya. Nah, di sebuah graf dikatakan graf komplit atau graf lengkap jika setiap titik di graf G ini atau titik-titik PI, PJ di graf G itu semua dihubungkan oleh sebuah sisi. Contohnya adalah seperti ini. Ini kalau grafnya titiknya 1, karena titiknya 1 pasti tidak ada simpul, ada sisinya. Kalau titiknya 2, sisinya ada 1 menghubungkan semua titiknya, dan seterusnya. Ini untuk graf komplit 3 titik. Dan perhatikan untuk semua graf komplit ini, semua titiknya, misalnya saya ambil titik ini, pasti bertetangga atau adjacent dengan semua titik yang lain. Ini bertetangga dengan ini, dan ini, dan ini. Begitupun titik-titik yang lainnya. Nah, untuk graf komplit ini atau graf lengkap ini dinotasikan jika jumlah titik graf komplitnya itu adalah n, maka disimbolkan dengan kn. Jadi kalau gambar yang ketiga ini, yang gambar segitiga, maka ini dinotasikan dengan graf K3 karena ada titik 3. Ini adalah K4, K5, dan ini adalah K6. Banyaknya derajat pada graf lengkap itu atau banyaknya titik di sebuah graf lengkap jika titiknya adalah 6, maka derajatnya setiap titiknya adalah n kurang 1 karena setiap titiknya ini menghubungkan atau terhubung dengan titik-titik yang lainnya. Nah, jumlah sisinya dapat juga dihitung dengan mudah dengan rumus ini. Jika banyak titiknya adalah n, maka jumlah sisinya bisa diketahui dengan pakai rumus n dikali n kurang 1/2, maka jumlah sisinya adalah ini. Oke, graf khusus yang berikutnya adalah graf lingkaran atau circle graph. Circle graph di sini dikatakan sebuah graf adalah sebuah circle graph jika setiap titiknya atau setiap simpulnya berderajat 2. Nah, disimbolkan dengan Cn jika grafnya itu mempunyai titik sebanyak n. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah circle graph atau graf lingkaran dengan 3 titik atau C3. Ini C4 dan ini adalah C5. Jadi ingat bahwa kalau graf lingkaran titik-titiknya harus berderajat 2, maksimal dan minimal berderajat 2.
tidak mesti berbentuk lingkaran seperti ini. Ini bisa saja ada di bawah sini titiknya, dan bisa saja titik ini, misalkan saya pindahkan titik ini titik isi ini ada di sini, sisi ini tidak ada, hilang menjadi di sini. Ini tetap juga disebut dengan circle graph karena setiap titiknya berderajat 2 walaupun tidak berbentuk circle atau lingkaran secara real. Yang penting syaratnya adalah setiap titiknya berderajat 2. Oke, lanjut di graf khusus yang berikutnya adalah graf roda. Nah, graf roda itu adalah perluasan dari circle graph, di mana graf roda di sini adalah menambahkan satu titik pada graf CN atau graf lingkaran tadi di tengah-tengahnya, sehingga titik-titik yang baru itu menghubungkan semua titik yang ada pada graf lingkaran tadi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini tadi adalah graf CN3, ditambahkan satu titik di tengah, lalu dihubungkan di semua titiknya. Kalau ini C4, bukan CN ya, C4, tambahkan satu titik, hubungkan semuanya. Jadi semua titik yang di luar itu dihubungkan dengan satu titik di tengahnya. Begitupun dengan C5 ini, jika ditambahkan titik lalu dihubungkan dengan semua titik yang ada, maka ini menjadi graf roda dengan notasi W5 karena ada W6 karena ada 6 titik. Berikutnya adalah graf teratur atau graf reguler. Ini hampir sama dengan graf lengkap, tapi graf lengkap itu adalah semua sisinya, semua titiknya terhubung semua titiknya terhubung. Sedangkan graf teratur itu semua titiknya berderajat sama. Jadi jika titiknya derajatnya 2, semua sama-sama 2, maka itu graf teratur. Sama-sama 3 itu teratur. Jadi tapi tidak mesti semuanya terhubung. Contohnya adalah ini. Ini adalah graf roda yang sekaligus graf teratur dan juga graf lengkap karena semua titiknya terhubung. Ini graf roda, ini juga graf teratur, dan ini juga graf teratur karena semua titiknya berderajat 3. Jadi yang diingat adalah jika semua titiknya sama derajatnya, maka itu adalah graf teratur. Nah, graf teratur itu dapat diketahui jumlah sisinya. Jumlah sisinya dapat diketahui dengan menggunakan rumus ini. Rumus N kali R per 2. Jika di mana N itu adalah banyaknya titik dan R adalah derajat dari setiap titik-titiknya. Jadi ini adalah rumus untuk mengetahui jumlah sisi pada graf teratur atau regular graph. Yang berikutnya adalah graf platonik. Graf platonik adalah graf yang teratur yang dibentuk oleh titik-titik dan sisi-sisi benda teratur dalam bentuk stereometri. Stereometri di sini adalah bidang geometri yang seperti bentuk bangun ruang. Nah, contohnya adalah ini. Jadi graf teratur tapi membentuk suatu bidang geometri tertentu. Nah, ingat teratur tadi adalah semua titiknya berderajat sama, tapi disusunnya dalam bentuk bidang stereometri atau geometri-geometri 3 dimensi. Contohnya adalah oktahedron. Oktahedron adalah seperti ini yang punya 6 titik dan bentuk kubus. Ini jelas ya, berbentuk kubus. Oke, yang terakhir adalah graf bipartit atau bipartit graph. Bipartit graph atau biasa juga disebut dengan B-graph. Jika sebuah graf ini dapat dibagi menjadi 2 himpunan, sehingga tidak ada sisi-sisi yang menghubungkan titik-titik pada himpunan yang sama. Nah, graf bipartit ini dilambangkan dengan G, V1, V2, E. Maksudnya adalah di sini titik-titiknya dibagi dalam 2 himpunan. Ada himpunan V1 dan V2. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ingat catatannya bahwa jika
titik-titiknya dibagi dalam bentuk dua bagian atau dua himpunan, setiap titik yang dihubungkan ini tidak saling terhubung. Ini contohnya, ini adalah himpunan P1-nya, dan ini tidak terhubung. Jika ini terhubung, maka ini tidak termasuk bipartit, tapi saling terhubung dengan himpunan V2-nya. Nah, jika semua titik di P1 dan P2-nya ini saling terhubung, seperti ini, seperti graf K33 ini disebut dengan bigraf atau graf bipartit lengkap. Jika semua titik di himpunan V1-nya terhubung dengan V2-nya. Kita lihat misalkan di sini adalah titik A. Titik A di sini pasti terhubung dengan titik di V2. Titik A terhubung dengan titik 1, misalnya ini 2, ini 3. Jadi semuanya terhubung. Nah, graf bipartit ini dinotasikan dalam bentuk KMN, di mana M ini adalah titik-titik di V1 dan N adalah jumlah titik di V2. Jadi di sini sama dengan K3, K3 karena titik di V1-nya ada 3 dan titik di V2-nya ada 3. Jadi kalau di V1-nya ada 4 dan di V2-nya ada 2, maka ini menjadi K4,2. Oke. Demikian materi teori graf pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.